Assalamualaikum Bu Sulis. Waalaikumsalam Bu Rais. Bagaimana Gimana kabarnya hari kabarnya hari ini? ini Bu? Alhamdulillah baik sehat. Bu Sulis sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Rais baik juga, walaupun cuaca agak tidak mendukung nggih Bu hari ini. Kadang hujan, kadang panas, tapi kita harus tetap semangat. Ya betul. Setiap hari kita harus selalu semangat ya Bu, meskipun banyak sekali pekerjaan yang harus kita selesaikan. Iya. Eh, Ngomong-ngomong, Bu Sulis menemui saya ada kapan apa ya Bu? Gini Bu Rais, tadi itu saya melamun sendirian kok nggak ada temannya nggih Bu. Makanya saya menemui jenengan mau sedikit curhat Bu Rais ini. Gini Bu Ya, Rais, saya siap mendengarkan curhatan Bu Sulis. terima kasih banyak Bu Rais. Ini tidak mengganggu Bu Rais nggih. Bu Rais Selong nggih ini nggih. Tidak ada kegiatan untuk Ya, saya tidak ada Bu, longgar ini waktunya. Siap menerima curhatan Bu Sulis. Alhamdulillah. Begini Bu Rais, saya itu sedang membayangkan Bu Rais tadi, kenapa ya di tahun ini Bu Rais event-event lomba yang sekolah kita ikuti, utamanya untuk lomba yang di bidang non akademiknya, kok kita istilahnya apa ya Bu Rais ya, ada penurunan. Jadi saya selaku salah satu guru pembimbing di salah satu lomba tersebut Bu Rais, jadi istilahnya agak merenung, agak istilahnya apa ya Bu Rais ya, refleksi diri sendiri Bu Rais, apa ada yang kurang atau bagaimana, kenapa di tahun ini kok hasil dari kegiatan-kegiatan tersebut belum sesuai dengan ekspektasi atau sesuai dengan yang ditargetkan oleh sekolah ya Bu Rais ya. Oh, begitu ya, Bu. Oh, jadi perbincangan kita hari ini, Bu Sulis itu berharap bahwa Bu Sulis dapat mencari solusi gitu ya dari permasalahan yang sedang Ibu hadapi, terutama dari menurunnya prestasi non-akademik yang dialami oleh siswa Ibu. Begitu ya, Bu. Iya betul Bu Rais. Jadi makanya saya pengen istilahnya bertukar pikiran dengan panjenengan Bu Rais. Siapa tahu dengan saya bercerita, bertukar pikiran dengan panjenengan ada solusi untuk masalah yang sedang saya hadapi ini Bu Rais. Nah, ya Bu. Ngomong-ngomong, Bu Sulis tahu tidak kenapa penyebabnya? Kenapa prestasi siswa Bu Sulis di bidang non-akademik itu menurun? Nah, berdasarkan dari pengamatan Bu Sulis tersebut, penyebabnya itu didasarkan pada apa begitu? Bisa diceritakan? Begini Bu Rais, kalau tadi saya pikir-pikir sendiri, saya sambil merenung, sambil meraba istilahnya, yang namanya kemampuan anak memang setiap tahun berbeda Bu Rais. Tetapi mungkin Betul. untuk tahun ini Bu Rais, waktu yang digunakan atau dipersiapkan untuk mempersiapkan anak untuk lomba itu terlalu mepet Bu Rais. Contoh seperti yang kemarin di FTBI, itu kita hanya diberi waktu 1 bulan Bu Rais dari Ya. pengumuman dan persiapan anaknya. Sedangkan kita tahu Bu Rais bahwa dengan singkatnya waktu itu pasti juga pengaruh ya Bu Rais untuk hasilnya. Kenapa? Karena Iya, kalau betul. menurut saya Bu Rais persiapan anak di dalam mengikuti lomba itu tidak bisa itu. Jadi ada prosesnya. Terus yang kedua Bu Rais, selama ini pada saat sekolah kita mengikuti kegiatan tersebut, kita belum melibatkan wali murid, orang tua anak untuk bisa ikut berkolaborasi dengan sekolah dalam istilahnya membantu apa ya, membimbing anaknya di rumah, memberi motivasi seperti itu Bu Rais. Dan satu lagi Bu Rais, seperti kita ketahui ya Bu Rais, di sekolah ini kalau untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut biasanya itu yang melatih itu dari kita sendiri. Eh, apa kalau di Dari guru kita pembimbingnya sendiri ya, Bu? itu kalau kita ambil orang atau tenaga ahli di bidangnya yang lebih lebih profesional, lebih di bidangnya ahli,
kemungkinan juga itu bisa membantu Bu Rais dalam meningkatkan kualitas peserta didik kita di sekolah. Begitu Bu Rais dari hasil refleksi diri saya tentang kegiatan-kegiatan ini. Makanya tadi saya tuh kalau seperti ini bagaimana, kalau seperti ini bagaimana, cuma tidak ada teman untuk bicara, untuk bertukar pendapat. Curhat gitu ya, mengeluarkan unek-unek gitu ya Bu. Iya. Itu dari cerita Bu Sulis, saya mengambil kesimpulan berarti penyebab kenapa prestasi non-akademik siswa Ibu itu menurun ada 2 ya Bu tadi. Yang pertama karena waktunya yang terlalu mepet, dari pengumuman adanya lomba sampai eksekusinya itu hanya sekitar 1 bulanan, malah tidak ada, kurang dari 1 bulan begitu. Terus kemudian yang kedua itu kurang terlibatnya kerjasama antara sekolah dengan wali murid ya. Gitu. Kemudian yang ketiga tadi Bu Sulis juga menyinggung bahwa selama ini yang melatih hanya guru pembimbingnya saja atau guru yang ada di sekolah tersebut. Iya. Gitu ya Bu. Nah, iya, sekarang saya mau tanya, kondisi ideal yang murid yang Bu Sulis impikan itu yang bagaimana sih? Yang saya inginkan ya Bu Rais ya istilahnya setiap kegiatan pasti kita punya target ya Bu Rais ya. Nah, yang saya harapkan, saya impikan setiap ada event-event seperti itu kita bisa menggali minat bakat anak itu tidak hanya pada saat ada lomba. Jadi kita bisa melakukan itu di awal atau di kelas rendah ya Bu Rais nggih. Jadi kita tahu minat bakat anak-anak tersebut. Nah, setelah kita tahu minat bakat anak-anak tersebut, jadi kita bisa ikut mengembangkan bakat-bakat anak tersebut, Bu Rais. Juga didampingi orang tua dan tenaga yang lebih profesional di bidangnya. Nah, kemungkinan kalau kita bisa mempersiapkan hal itu dari istilahnya dari dini, istilahnya kita bisa lebih siap untuk menghadapi atau mengikuti kegiatan-kegiatan perlombaan yang dilakukan. Saya kira untuk 2 tahun yang lalu Bu Rais, 2 tahun yang lalu itu memang di salah satu guru rekan kita itu kan memang ada yang ahli di bidang salah satu bidang. Nah, kebetulan beliau itu memang istilahnya profesional di bidangnya. Nah, dengan ketelatenan, dengan latihan yang beliau lakukan sedari rendah itu nyatanya bisa menghasilkan anak-anak yang berkualitas. Tapi karena kemarin beliau sudah purna, jadi kita kehilangan sosok yang istilahnya yang membantu kita untuk melatih anak-anak di bidang tersebut. Makanya tadi saya punya pikiran bagaimana kalau kita ambil tenaga yang ahli dari luar yang menguasai istilahnya bidang-bidang tersebut. Seperti itu Bu Rais. Ya, berarti Bu Sulis menghendaki adanya pelatih tambahan dari luar begitu, nggih, selain dari pelatih atau guru pembimbing yang ada di sekolah tersebut. Nah, dari adanya pelatih tersebut nanti diharapkan dapat meningkatkan prestasi non-akademik dari siswa Ibu. Dan juga penggalian bibit-bibit dari mulai kelas 1 gitu ya Bu, dari kelas yang lebih rendah ke kelas yang lebih tinggi nanti supaya ketika ada lomba anak tersebut sudah siap untuk dilombakan. Seperti itu, Bu. Iya betul Bu Rais, karena kalau tidak dari kelas yang rendah nanti kita kalau anak ini sudah lulus kita akan kehilangan bibit yang baru Bu Rais. Sedangkan kalau kita melatih anak yang lain yang istilahnya anak baru yang dilatih dalam waktu yang singkat kan hasilnya pun pasti jelas berbeda. Ya. Apakah Bu Sulis punya solusi lain selain mendatangkan pelatih dari luar? Tentunya misalkan dari memanfaatkan tenaga dari dalam sekolah sendiri, misalkan dari guru pembimbingnya. Kalau dari teman-teman atau rekan guru di sekolah kita mungkin bisa istilahnya juga bisa Bu Rais, tapi memang kita perlu kolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang ada di sini agar bisa ikut membantu, berkolaborasi membantu untuk melatih anak-anak secara yang utama adalah yang konsisten Bu Rais, karena tanpa kita konsisten istilahnya sebuah hasil itu tidak diperoleh secara instan.
secara memang tidak instan ya, betul Bu. tidak bisa langsung jadi, butuh waktu, butuh Nggih, proses. Nah, butuh proses dengan yang lama. iya, konsisten inilah yang istilahnya yang sewu nggih, harus memang dari diri kita harus menanamkan konsisten tersebut. Nah, Ya, untuk pertama ini saya mencoba ingin Bu Rais ingin istilahnya bertukar pendapat dengan teman-teman yang ada di sini, dengan istilahnya dengan kita jagong-jagong dengan apa bisa ngobrol bareng seperti ini ya Bu. ngobrol seperti dengan ini secara istilahnya secara terbuka dengan teman-teman, jadi nanti bisa menghasilkan jadi sesuatu yang istilahnya untuk peningkatan kualitas di sekolah kita seperti itu Bu Rais. Ya, luar biasa sekali Bu Sulis ini nggih, mau menuangkan ide-idenya. Terus bagaimana selanjutnya rencana yang akan Ibu lakukan dan langkah-langkahnya seperti apa kira-kira Bu? Untuk langkah-langkah atau rencana itu saya ingin memanfaatkan kombel di sekolah kita Bu Rais. Jadi dengan kita Oh iya, kombel kita ya. kombel kita kan punya kombel, kita manfaatkan kombel kita untuk kegiatan-kegiatan tersebut Bu Rais. Contohnya tadi bisa di yang TBI ya Bu Rais ya, penulisan Ya. bahasa Jawa. Jadi kita berikan istilahnya kegiatan-kegiatan seperti diseminasi atau apa di dalam kombel yang untuk peningkatan keterampilan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kita agar bisa mendampingi anak, agar bisa berlatih secara konsisten, secara semangat dan Bu Rais. Ya, dan tentunya nanti hasilnya lebih maksimal itu kan yang dituju ya utamanya. Untuk menjalankan rencana dan langkah-langkah dari Bu Sulis tersebut, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama ya Bu? Kalau waktu berapa lamanya itu kan seperti yang saya jelaskan ya Bu Rais ya, tidak bisa instan. Ya, Tapi tidak bisa instan ya, prosesnya lama. Tapi juga kita harus punya target. Ya, walaupun tidak tidak instan tapi kita harus ada target. Kalau saya Bu Rais jujur pada saat tahun ajaran baru, saat kita penerimaan peserta didik baru, kelas Siswa baru, baru. di saat itu kita manfaatkan asesmen diagnostik yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang ada di kelas masing-masing, karena dengan hal tersebut kita dapat lebih cepat mengetahui minat anak di masing-masing kelas. Nah, kita bisa mengadakan pelatihan-pelatihan rutin dengan mengumpulkan anak-anak yang memiliki bakat yang sama. Itu dilakukan di awal tahun pelajaran, tapi jangka waktu anak tersebut ikut lomba tentu tidak baru latihan ikut lomba boten, tapi setelah itu berkelanjutan. Nah, setelah berkelanjutan itu saya kira 6 bulan cukup Bu Rais. Waktu 6 atau 4 bulanan cukup untuk kita, kalau kita mau konsisten itu cukup untuk prepare ya Bu. Iya, tapi kalau memang yang anak yang baru pemula istilahnya Bu Rais itu memang tidak bisa instan. Mereka butuh proses, butuh latihan, dan utamanya adalah motivasi dampingan dari kita dan orang tua. Seperti itu Bu Rais. Nah, ya Bu, jadi saya menangkapnya gini, berarti Bu Sulis ini akan melakukan perekrutan bibit-bibit baru ini mulai ketika penerimaan peserta didik baru ya Bu. Setelah itu dilakukan tes diagnostik ya, diagnostik supaya mengetahui bakat dan minat dari anak didik tersebut. Iya Bu, ya Bu Rais, seperti itu Bu Rais. Dari solusi yang telah Ibu Sulis tadi sampaikan, tentunya kan Bu Sulis itu membutuhkan sebuah komitmen ya Bu. Komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan untuk bisa menjalankan rencana yang telah Ibu tadi katakan? Komitmen saya yang pertama Bu Rais, yang utama dan pertama adalah konsisten dulu. Jadi ya, betul ya Bu. Niatan dari diri kita untuk konsisten oleh utamanya dari beliau itu yang di non akademik dia akan mendapatkan hasil yang maksimal seperti itu Bu Rais.
Ya, jadi komitmen Ibu adalah konsisten ya, terutama Iya. dalam diri Ibu sendiri. Kira-kira ada enggak dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan selain dari kepala sekolah, selain dari diri Ibu sendiri untuk mewujudkan rencana yang Ibu akan lakukan dalam meningkatkan prestasi peserta didik terutama dalam bidang non akademik? Iya, iya Bu Rais. Tentu dari panjenengan rekan saya di sini Bu Rais itu dukungan yang sangat besar buat saya untuk bisa melaksanakan kegiatan yang saya impikan, yang saya rencanakan ini Bu Rais. Dan tak lupa dari wali murid Bu Rais, dari wali murid yang ada Wali gitu murid di ya. sekolah polisi ya Bu Rais, karena anak-anak di sekolah itu hanya berapa jam ya Bu Rais ya, lebih Ya, banyak waktunya banyak di rumah ya, ya. beraktivitasnya Jadi di rumah. kalau istilahnya kalau dari pihak orang tuanya tidak ada dukungan atau tidak bisa belum bisa berkolaborasi dengan kita, tentu kita juga akan merasa kesulitan membagi waktu mereka berlatih di sekolah, atau misalkan kita akan tambahan jam untuk mereka berlatih, kan juga butuh support penuh dari orang tua. Ya, nah dari rencana yang telah Ibu Sulis tadi utarakan, menjawab ya bisa menjawab kegundahan dan keresahan yang selama ini Ibu galaukan atau ingin Ibu curahkan begitu. Akhirnya dari identifikasi permasalahan, kenapa kok sampai prestasi peserta didik kita itu menurun, terutama di bidang non akademik, akhirnya Bu Sulis bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang Ibu hadapi ini. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan sesi percakapan ini, Bu? Omong-omongan ini loh, Bu. Bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah Bu Rais, dengan saya berbincang dengan ini itu plong Bu Rais. Jadi kegundahan Tolong ya, saya lega gitu ya, Bu. disampaikan ya, disampaikan panjenengan yang sudah mau mendengarkan keluh kesah saya ya Bu Rais ya. Jadi sedikit lega Bu Rais. Semoga apa yang Ibu rencanakan, yang Ibu tadi strategi langkah-langkah yang Ibu sudah buat, semoga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan, Bu? Saya kira hanya itu Bu Rais. Terima kasih sekali panjenengan sudah mau mendengarkan curhatan kegalauan hati saya di siang hari Dengan ini. senang hati, Bu, saya mendengarkan. Gitu. Oke, kalau begitu saya pamit dulu ya Bu Rais. Iya, Terima Bu. kasih sekali atas waktunya Bu Rais. Sama-sama, Bu Sulis. Assalamualaikum, Bu Sulis. Waalaikumsalam Bu Rais.